Assalamualaikum warahmatullahi Pak Buyung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bapak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Ya, yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Apakah nanti sesuai dengan alur Tirta ataukah tidak sesuai dengan alur Tirta? Kemudian apakah pertanyaan dari Bapak nanti berbobot ataukah tidak berbobot? Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompeten siapa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Dan yang ingin saya kembangkan ini yaitu yang pertama pesan Pak, yaitu kejaran penuh. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi. Jadi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut. Baik ya Bapak, mungkin ini saja untuk praobservasinya. Silakan Bapak melakukan coaching kepada coaching Bapak ya. Terima kasih Pak ya atas kesempatan yang sudah Bapak berikan kepada saya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eti. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah. Baik Pak Buyung. Pak Buyung sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga sehat. Jadi dengan dengar Bu Eti ada yang mau disampaikan dengan saya. Kira-kira apa Bu yang ingin disampaikan? Iya Pak, ada yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya mungkin waktu kita hari ini mungkin sebatas 10 atau 20 menit ya. Jadi untuk ngobrol-ngobrol ini berarti apa nih yang mau disampaikan pada saat ini? Saya itu ingin menyampaikan Pak tentang rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Itu saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi itu hanya menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi, padahal kita udah ketahui ya Pak ya, teknologi sekarang kan udah semakin canggih ya, juga semakin pesat. Nah, jadi bagaimana caranya itu bisa menerapkan metode konvensional, metode itu yang lebih menarik dan bervariatif kepada guru-guru yang ada di sekolah saya. Jadi itu ya. Jadi kalau saya garis bawahi berarti permasalahan dari Bu Eti ini adanya pembelajaran dari teman sejawat ini kurang bervariatif Bu ya. Apalagi sekarang kita sudah berada di abad 21 ya Bu. Iya. Iya Pak, karena kurang bervariatif itu kan baik media ataupun model pembelajaran masih model-modelnya yang lama-lama saja gitu. Nah, jadi kurang menarik gitu kalau menurut saya. Jadi kira-kira nih dari percakapan yang kita lakukan apa yang ingin Bu Eti dapatkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan kita hari ini ya Bapak ya, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Jadi yang Ibu Eti harapkan ini adanya perubahan gitu ya. Jadi kalau menurut Ibu kira-kira perubahan yang Ibu ingin lakukan itu atau Ibu dapatkan itu seperti apa? Saya ingin adanya perubahan misalnya itu dalam penyampaian metode, model, media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi Pak. Menggunakan media pembelajaran seperti proyektor, aplikasi yang mendukung yang sekarang sedang marak juga digunakan ya Pak ya di sekolah-sekolah ya Bapak ya. Terus membuat slide PowerPoint sehingga dapat menjadi pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, tidak menggunakan metode ceramah lagi Pak, karena anak-anak seperti ini kan ingin pembelajaran itu yang bervariatif seperti itu.
Jadi Ibu baru saja menyampaikan masalah ya Bu ya. Jadi pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi atau model yang bervariasi, jadi media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang idealnya Bu ya. Jadi dari level, kalau kita menggunakan semua itu kan pasti kita ada di level 10 Bu ya. Ya, Jadi menurut Ibu nih, kira-kira sekolah Ibu sekarang ini berada di level mana? sepertinya masih di level 5. Iya, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini nih di sekolah itu memang masih leveling 5. Jadi ada di level 5 Bu. Jadi kondisi sekarang ini kira-kira level berapa yang bisa kira-kira Ibu ingin meningkatkannya untuk supaya adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak, karena di sana juga gurunya banyak guru-guru senior, mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Bapak. Jadi level 7 ya. Jadi kira-kira apa usaha yang akan dilakukan supaya nanti bisa menciptakan adanya perubahan di sekolah tersebut? Mungkin rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, kegiatan mentoring mungkin ya Bapak ya, mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, mungkin bisa bergantian seperti itu Pak. Oke, jadi untuk mentoring nanti, jadi Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu, apa strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Terus bisakah teman-teman nantinya nyaman dan dengan penyampaian Ibu nanti? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba berkonsultasi juga dengan kepala sekolah ya Bapak ya. Saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah bagaimana cara membuat jadwal praktik baik tentang peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Jadi untuk merencanakan tentang mentoring, jadi pendampingan atau praktik baik ini di Kompol. Nah, dari kegiatan ini kira-kira Ibu Eti ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa itu yang bisa direalisasikan saat ini apa? Sepertinya kalau untuk sekarang itu mentoring ya Bapak ya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu ada persiapan juga ya Bapak ya. Perlu waktu juga, itu pun tidak sebentar, menggunakan biaya dan mencari narasumber yang memiliki kompeten yang pas itu kan sedikit sulit. Mungkin nanti yang akan saya jalani itu mentoring terlebih dahulu Bapak. Setelah itu mungkin nanti akan ada jadwal untuk praktek baiknya di sekolah. Jadi mentoring ya Bu. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Eti memerlukan support pastinya nanti kan. Terus selain support itu memerlukan bantuan siapa saja atau gimana untuk menjalankan aksi ini? Kalau support pasti ada ya Bapak ya. Nanti saya mungkin akan meminta bantuan kepada teman guru di sekolah atau yang memang ahli dalam bidang IT atau penggunaan pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan juga dengan Bu Soraya yang sudah memegang laboratorium IT di sekolah. Oke Bu, jadi berarti Ibu pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Jadi dengan rekan-rekan kerja nanti kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan mentoring ini? Insya Allah secepatnya ya Pak ya, mungkin minggu depan saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah untuk melakukan kegiatan mentoring. Jadi ini suatu aksi yang cukup bagus ya Bu ya. Jadi kira-kira Bu Eti dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu bisa dapatkan?
dari percakapan kita hari ini, alhamdulillah ya Bapak, saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru yang ada di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke Bu, jadi alhamdulillah Bu Eti sudah ada gambaran dalam menyelesaikan masalah yang ada atau yang Ibu hadapi. Semoga nantinya bisa perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, dan saya juga tunggu nanti kabar baiknya Bu setelah nanti Bu Eti melakukan aksi dari mentoring itu, terus dengan cerita-cerita yang lain mungkin Bu nanti kita. Jadi hari ini mungkin percakapan kita cukupkan di sini. Semoga apa yang Ibu sudah rencanakan nanti bisa berjalan dengan baik dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Terima kasih ya Bapak ya sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mengeluarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa melakukan ini dan bisa bermanfaat untuk perubahan sekolah saya. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin mungkin diceritakan kembali nanti bisa langsung hubungi saya Bu ya. Terus juga semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya juga berterima kasih dengan Ibu karena Ibu juga sudah mau masalah tadi itu sudah mau diselesaikan gitu. Jadi tidak mendengarkan saja atau melihat saja gitu. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya. Nah, sebelum penutupan sesi ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini ya kepada Bapak. Nah, terkait indikator-indikator ketercapaian yang sudah Bapak lakukan tadi. Oh ya, jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Jadi menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Nah, baik Bapak, menurut saya sebagai observer ya berlebih tadi proses coaching yang sudah Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bapak juga tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga Bapak tidak menyatakan solusi terhadap coaching yang telah Bapak lakukan. Nah, kemudian kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak berdasarkan hasil yang sudah Bapak lakukan tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching yang saya lakukan sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Nah, baik, bagus itu Bapak. Nah, kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan yang lebih baik lagi ya Bapak. Kemudian mungkin ini saja observasi yang saya lakukan terhadap pasca observasi yang sudah Bapak lakukan. Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.